Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di tempat ini. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sering saya ulang-ulang bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim surat paling pendek itu terangkai dari 3 ayat saja, dan itu ada di 3 surat. Pertama suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dan yang terakhir surat yang kita bahas, suratul Asr. Inilah 3 surat terpendek dalam Al-Quran, karena hanya terangkai 3 ayat saja. Dan asbab nuzulnya suratul Asr ini ada kisah. Jadi ada sahabat sebelum masuk Islam namanya Amr ibn As radhiyallahu an. Dia termasuk sahabat yang telat masuk Islam. Dia masuk Islam bersamaan dengan Khalid ibn Walid di tahun ke-7 Hijriah. Artinya setelah Islam 20 tahun baru dia masuk Islam. Padahal dia sekelas dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, hidup di zaman itu. Harusnya kalau dia awal-awal masuk Islam maka dia masuk pada as-sabiqunal awwalun. Tapi memang hidayah itu milik Allah. Ketika teman-temannya masuk ke dalam Islam di periode awal Mekah, justru dia pula yang menjadi musuh Nabi. Tetapi belakangan setelah Rasul hijrah dan Islam sudah berdiri 7 tahun di kota Madinah, baru kemudian dia datang bersama Khalid ibn Walid masuk Islam. Jadi Amr ibn As ini satu hari dia berziarah ke Bani Hanifah, ke rumahnya si Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Lah kebetulan Musailamah Al-Kadzab itu tahu bahwa rumahnya Amr ibn As dengan Rasul itu kan tidak jauh. Artinya Amr ibn As paham tentang Nabi SAW. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini mulai berbincang dengan Amr ibn As soal wahyu yang didengar oleh Amr ibn As dari Nabi SAW. Karena walaupun dia musyrik, orang-orang musyrik Arab itu kan terbiasa menghafal syair, karena mereka menganggap Quran itu syair. Jadi sebagian surat-surat pendek mereka hafal. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini bertanya, apa yang terakhir kau dengar dari si Muhammad itu? Maka Amr ibn As menceritakan bahwa yang terakhir aku dengar dari mulut dia itu adalah surah Al-Asr. Kemudian dibacakan surah itu di hadapan Musailamah Al-Kadzab. Maka Musailamah Al-Kadzab tiba-tiba mengatakan, ya, di waktu turun surat itu turun kepada Muhammad, maka di waktu yang sama Jibril pun datang kepadaku dan menurunkan wahyu.
Jadi Amr ibn As ini bertanya kepada Musailamah al-Kadzdzab, apa wahyu yang diturunkan Jibril kepadamu, katanya. Maka Musailamah al-Kadzdzab membacakan suratul Wabar. Al-wabaru wa ma adraka mal wabaru lahu udhunani was sadru. Wabar, tahukah wabar? Itulah binatang yang punya 2 kuping dan dada yang membusung, katanya. Wabar ini semacam kucing gitu, binatang yang berbulu gitu. Jadi Amr ibn As ini mengatakan, wallahi demi Allah, innaka ta'lam wa inni a'lam annaka kadhib. Dia mengatakan apa? Wahai Musailamah al-Kadzdzab, innaka la ta'lam, sesungguhnya menguatkan gitu. Oh, kamu benar, Muhammad yang salah gitu ya. Ini enggak, malah mendustakan wahyunya si nabi palsu itu Musailamah al-Kadzdzab. Aku tahu bahwa engkau ini pendusta, katanya. Karena orang Arab itu di atas kemusyrikan mereka, dusta itu aib bagi mereka. Walaupun orang-orang musyrik itu menyembah berhala, tapi pantang untuk berdusta, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Asr. Suratul Asr ini surat yang paling disukai sahabat. Ya kita suka juga, ada pendek masalahnya. Makanya kalau surat asik wal asri kayaknya lam yakunil itu kepanjangan katanya. Maksudnya para sahabat menyukai suratul Asr ini karena suratul Asr ini tergabung seluruh agama. Isi agama Islam itu semua ada dalam suratul Asr. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan Quran kecuali surat ini saja cukup, katanya. Karena terkandung semua isi agama. Makanya sahabat suka dengan surat ini. Saking sukanya dengan surat ini para sahabat ini, kalau mereka ngobrol sesama mereka, entah di warung kopi mungkin bahasa kitanya, atau di masjid, 2-3 orang ngobrol gitu ya. Nanti setelah selesai obrolan itu, sebelum mereka berpisah, maka satu di antara mereka akan membacakan surat ini dan mengatakan, tunggu dulu, jangan bubar dulu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayo kita bubar. Nah gitu. Jadi sahabat itu saking sukanya dengan surat ini selalu dibaca di akhir majelis, dan ulama mengatakan adalah sunnah yang ditinggalkan, sunnah sahabat yang ditinggalkan oleh kita. Karena saya tidak pernah mendengar ada orang habis ngobrol kumpul-kumpul baca wal asri gitu. Kalau kita baca itu disangka salah baca, di masjid lah baca Quran katanya. Padahal itu sunnah. Yang disunnahkan selain doa kafaratul majlis adalah membaca suratul Asr. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita masuk pada tafsir singkatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi asr. Apa itu asr? Ada yang mentafsirkan al-asr di sini artinya waktu asar. Wal asri artinya demi waktu asar. Dan Al-Quran tidak pernah menyebut waktu solat kecuali 3. Pertama wal fajri, demi waktu fajar. Di situ ada solat subuh, solat fajar. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Di situ ada solat duha. Wal asri, demi waktu asar. Di situ ada salat asar. Dan Allah tidak pernah mengatakan wal maghrib, wal isya, enggak pernah. Wal zuhur, enggak. Ya. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa kenapa Allah hanya menyebutkan waktu fajar, waktu duha, dan waktu asar? Karena rahasia hidup manusia itu ada di 3 waktu ini. Makanya disebutkan 3 saja. Tapi ada juga yang mengatakan wal asri, artinya asar di sini
generasi. Jadi asru sahabah, ya, generasi waktu sahabat. Asri Syafi'i, ya, generasi waktu Syafi'i. Dan begitu seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan asr itu artinya mulai daripada kita hidup sampai kita wafat itu disebut asr. Taib. Tapi intinya bahwa asr itu bicara waktu. Itu inti daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat asr. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan waktu. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim paling banyak Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu. Seperti yang tadi saya sebutkan, wal fajri waktu fajar, wad duha waktu duha, wal laili waktu malam, wan nahari waktu siang. Hampir Quran itu lebih banyak bersumpah dengan waktu dibandingkan dengan makhluknya yang lain. Kenapa? Karena waktu ini sangat istimewa di hadapan Allah. Dan manusia berjalan dengan waktu. Dan waktu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Rasul mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, kemana kau habiskan. Wa an syababihi fi ma'abla, waktu mudamu kemana kau lampiaskan. Wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmumu sudahkah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu, tentang harta dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Ini empat-empatnya butuh waktu. Umur, waktu. Masa muda, waktu. Mencari ilmu dan mengamalkan, butuh waktu. Mencari harta dan membelanjakan, butuh waktu. Semua akan ditanya. Makanya karena waktu ini akan ditanya, orang yang berakal tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Orang yang berakal itu tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Sekarang jam berapa? Jam 9 kurang. Ya. Alhamdulillah antum bisa hadir di sini dan mengaji suratul Asr. Tapi di waktu yang sama di luar sana, boleh jadi saudara-saudara kita sedang mabuk, sedang narkoba, di tempat-tempat diskotik, sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sedang berzina dan begitu seterusnya. Padahal waktunya sama. Kita di sini ngaji, di luar sana ada saudara kita yang sedang bermaksiat kan? Siapa yang beruntung? Kita yang beruntung di sini. Karena orang yang berakal itu tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Waktu tetap waktu. Tapi ada orang yang berakal, ada orang yang tidak berakal. Orang yang berakal pasti akan memanfaatkan waktu. Dan orang yang tidak berakal, dia tidak peduli dengan waktunya. Makanya kalau kita lihat orang-orang barat, ikhwan, ya. Orang-orang barat itu mereka sampai membuat teori tentang waktu. Dan mereka mengatakan bahwa rahasia suksesnya manusia itu ada pada waktu. Sebagaimana rahasia bangkrutnya orang itu ada pada waktu. Jadi waktu itu rahasia sukses dan rahasia bangkrut. Itu orang barat. Mereka sampai membuat manajemen waktu kan. Karena bagi mereka waktu itu rahasia dua-duanya tuh. Orang bisa rugi gara-gara waktu, orang bisa beruntung gara-gara waktu. Sehingga orang-orang barat itu supaya waktu mereka itu sangat bermanfaat, sampai mereka menghitung waktu itu dengan uang. Umpamanya 1 jam per menitnya kalau diuangkan itu berapa? Itu orang barat. Ya. Umpamanya 1 menitnya ini 1 juta. Kali 1 jam berapa juta? Sehingga kalau seandainya 1 jam ini hilang, maka hilanglah sekian juta. Itu orang barat.
Ya, manajemen waktunya sampai demikian. Mereka sampai mengibaratkan detik dan menit itu ibarat uang, supaya mereka tahu kerugiannya. Sampai sedetail itu orang-orang itu, karena mereka paham bahwa rahasia berhasilnya orang dan rahasia tidak berhasilnya orang itu ada pada waktu. Sebab kalau tidak ada waktu, tidak ada ulama. Kalau tidak ada waktu, tidak ada pengusaha. Kalau tidak ada waktu, tidak ada orang-orang cerdas sekelas profesor dan penemu. Waktu inilah yang menjadikan orang jadi ulama. Ketika kemudian orang ini memanfaatkan waktu-waktunya yang berjalan dengan cara belajar agama, menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian memahaminya, kemudian dengan berjalannya waktu cerdas, jadi dia ulama, kan itu. Atau mungkin dia siang malam dia bekerja, akhirnya dengan berjalannya waktu jadi dia pengusaha. Atau dia sekolah, dia manfaatkan sekolah, akhirnya lama-lama cerdas jadi penemu, jadi profesor dia. Artinya waktu itulah yang menjadikan keberhasilan seseorang. Karena kalau tidak ada waktu, tidak ada manusia yang sukses di dunia ini. Tidak dalam agama, tidak dalam dunia. Itulah rahasia waktu. Makanya kita heran, ada orang 1 jam itu tertawa terus, kakak nggak jelas. 1 jam lewat ketawa aja. Ya. Ada orang 1 jam itu nangis terus, habislah 1 jam untuk nangis. Lalu apa faedahnya? Yang 1 jam dihabiskan untuk menangis, yang 1 jam dihabiskan untuk tertawa, kan? Nggak ada faedahnya. Dua-duanya tidak ada faedahnya, kecuali ada niat sebelumnya. Kalau niatnya dia menangis 1 jam itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul mengatakan al-ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Berarti tangisan 1 jam karena niatnya takut berpahala semuanya tuh. Tapi kalau nangisnya karena mikirin utang, 1 jam nangis mikirin utang, apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Ya. Atau orang tertawa kakak 1 jam itu, apa faedahnya? Kecuali ada niat sebelumnya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran ketika Sulaiman melihat semut yang mengatakan kepada anak buahnya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu am la yashurun. Masuk ke rumah. Ntar lagi Sulaiman mau datang tuh sama pasukannya, nanti kalian diinjak kapok kalian gitu ya. Mereka tidak tahu nginjak kalian. Sulaiman dengar, Sulaiman kan paham bahasa binatang, ya. Jadi Sulaiman karena merasa bersyukur dia paham bahasa binatang, sementara yang lain tidak paham dengan bahasa binatang, dia pun tersenyum dan tertawa. Fatabassama dhahikan min qauli, maka dia senyum dan tertawa karena bersyukur, ya. Kalau tertawanya tersenyum hanya bersyukur, berpahala dia. Seperti Sulaiman bersyukur dia paham bahasa binatang, maka dia tersenyum dan tertawa melihat semut. Tapi jangan antum niru-niru Sulaiman, nengok semut tawa antum. Ngapa antum nengok senyum di atas gitu kan? Nggak ada urusan antum dengan semut kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang kemudian betul-betul bisa memanfaatkan waktu. Kalau saya analogikan begini, ikhwan. Kalau seandainya antum semua ini saya kasih ruko satu-satu, ya, di pasar sini, saya kasih ruko satu-satu antum, gratis, free. Kemudian yang kedua saya kasih modal masing-masing 100 juta. Kemudian saya katakan, pakailah ruko ini 1 tahun. Nih modalnya. Nanti setelah 1 tahun kalian cukup mengembalikan modal saja. Kemudian di antara antum ada yang betul-betul siang malam memanfaatkan ruko itu. Dengan modal yang saya kasih 100 juta, antum
belikan spare part apa dijual, pokoknya siang malam jualan. Ya. Yang satunya pula berpikir 100 juta banyak juga nih, kan mengembalikannya masih 1 tahun, masih lama lah. Ya nyantai-nyantai aja lah kan gitu. Buka jam 8, tutup jam 10, istirahat lagi, nanti zuhur istirahat, asar buka lagi, nanti maghrib tutup. Nanti aja lah, kan masih setahun, masih lama. Nih lihat nanti hasilnya di ujung nih. Ini yang pertama nih, yang betul-betul memanfaatkan modal dan ruko itu, pasti dia akan dapat keuntungan kan, karena siang malam dia buka. Boleh jadi setelah 1 tahun bukan hanya antum bisa mengembalikan modal, boleh jadi mungkin 10 kali lipat untung dari modal itu. Tapi yang 1 tahun ini mereka suka-suka buka, suka-suka tidak, boleh jadi habis modalnya. Dan mungkin setelah 1 tahun jangan lagi cerita mengembalikan modal, yang ada mungkin saya marah-marah karena modalnya tak balik. Apa bedanya 2 orang ini? Waktu itu juga 1 tahun, ruko sama juga, modal sama juga, apa masalahnya? Ya. Jumlah modal sama, besar ruko sama, waktunya juga 1 tahun sama, ya waktu terus, itu juga waktunya. Yang membedakan satu berakal, dia bisa mengelola modalnya sampai dapat keuntungan besar. Dengan akalnya cerdas dia, akhirnya bukan hanya mengembalikan modal, banyak pula dapat keuntungan. Yang satunya pula hilang akal, tak berakal dia. Suka-suka dia usaha, akhirnya tak berhasil. Jangan lagi cerita untung, modal pula tak balik, karena tak berakal. Lah kalau kita kiaskan, ini urusan dunia. Urusan dunia saja, waktu itu menentukan apa? Keberhasilan dan tidaknya urusan dunia kan. Urusan dunia loh ya. Apalagi cerita akhirat. Ya. Sekarang saya tanya, berapa usia antum? 43. Berapa Quran sudah hafal? Berapa hafal Quran? 1 juz, 2 juz, 3 juz? Nggak ada kan? Ya. Tapi ada orang namanya Musa, anak kecil, belum balik, hafal dia 30 juz. Apa bedanya antum dengan Musa tuh? Sama-sama manusia. Ya. Waktu itu juga sama, juga berlalu dengan antum. Harinya sama 24 jam, minggunya sama 7 hari, bulannya sama 4 minggu, tahunnya sama 12 bulan. Apa bedanya? Ya kan? Karena yang satu fokus dengan Quran, akhirnya belum balik dah hafal Quran gitu. Yang satunya tak fokus pula, bercabang-cabang akalnya kemana-mana. Ya jangan lagi 30 juz 30 saja angkat tangan. Kan gitu ya. Itulah bedanya urusan dunia dengan urusan akhirat, kurang lebih sebenarnya. Kalau orang bisa manfaatkan waktu yang luar biasa, berhasil dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Dan Allah tidak bersumpah dengan waktu kecuali memang waktu itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah pernah menyinggung bagi orang-orang yang usianya sudah sampai kepala 4. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah aku sudah berikan usia panjang kepadamu? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih usia panjang? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, untuk mengambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, dan orang yang memberi peringatan sudah kuutus kepada kalian. Lalu kenapa kalian bisa masuk neraka? Ayat ini kan menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka. Kemudian orang-orang yang masuk neraka itu mengatakan, ya Allah, hidupkan aku sesaat ke dunia, katanya, supaya aku bisa beramal saleh terhadap apa yang sudah aku luput dari amalan itu. Maka Allah katakan apa? Lah kenapa kau baru menyesal sekarang di neraka? Bukankah dulu di dunia sudah kupanjangkan umurmu? Kemana kau habiskan umurmu tuh? Ya.
Allah bantah penduduk neraka itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah kasih usia panjang kepadamu untuk bisa mengambil pelajaran, dan aku sudah utus Rasul kepadamu? Kenapa kau tidak mengambil pelajaran itu? Dari sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang istimewanya waktu. Tentang istimewanya waktu. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk usia ini, kalau kita bisa memanfaatkannya, maka usia yang pendek itu terkadang lebih berkah dibandingkan usia yang panjang. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu meninggal di usia 40 tahun, kurang lebih lah, 41 atau 42. Tapi lihat karyanya. Arba'in Nawawi dia karang, Riyadhus Shalihin dia karang, Syarah Sahih Muslim dia karang, Al-Adhkar dia karang, dan segudang karyanya yang tidak bisa dilakukan orang sekarang walaupun dikasih usia 200 tahun. Tapi usia dia 40 tahun meninggal, tapi karyanya berkah. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan waktu. Ya. Karena percuma kalaupun seandainya Allah berikan kesempatan waktu yang panjang dengan usia yang panjang, kalau kita tidak berakal dan tidak memanfaatkan, buat apa usia panjang? Kata Rasul, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu yang dipanjangkan umurnya, artinya dipanjangkan waktunya tuh, tetapi buruk amalannya karena dia tidak berakal, tidak memanfaatkan waktu. Siapa yang paling panjang umurnya? Iblis. Iblis itu paling panjang umurnya. Gak mati-mati sampai sekarang iblis itu. Ya. Sejak diciptakan sampai sekarang masih hidup aja si iblis itu. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya tawilal umri, katanya, wahai orang yang dipanjangkan umurnya. Karena Imam Ahmad itu kan meninggal di atas 80. Kalau Imam Syafi'i kan usia 50 tahun meninggal. Kalau Imam Ahmad cukup panjang, hampir 80-an lebih. Jadi ada orang yang berteriak kepada Imam Ahmad, ya tawilal umri, wahai orang yang dipanjangkan umurnya. Apa kata Ahmad? Yang panjang umur itu iblis, katanya. Panjang umur itu iblis, katanya kan. Tapi apa gunanya iblis panjang umur? Nggak ada gunanya iblis panjang umur tuh, karena ujung-ujungnya juga masuk neraka. Ya. Ujung-ujungnya masuk neraka iblis itu. Makanya nggak apa-apa pendek umur tapi masuk surga daripada panjang umur masuk neraka. Walaupun demikian, janganlah kita meminta kepada Allah untuk dipendekkan umur, jangan. Karena kita dilarang tidak boleh bercita-cita ingin mati. Seperti Rasul mengatakan kepada pamannya Abbas saat sakaratul maut itu, la yatamayyanna ahadakumul maut. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan dengan kematian. Kenapa? Fala allahu muhsinan fayazdadu khaira au musian fayasta'tib. Boleh jadi kalau seandainya Allah panjangkan umurnya adalah kesempatan menambah pahala. Tapi kalau Allah takdirkan kita ini ahli maksiat, ada pula kesempatan untuk bertobat. Ya, makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ketika Allah Subhanahu wa taala cerita tentang hidayah, Allah tidak mengatakan di dalam hidayah, tapi di atas hidayah. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gimana ayatnya? Dalam ayat yang lain, ala hudan mir rabbihim, ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabbnya. Tetapi ketika Allah bicara soal kerugian, Allah katakan innal insana lafi, sesungguhnya manusia di dalam, bukan di atas, di dalam kerugian. Apa beda di atas dengan di dalam? Kalau di atas itu di luar, antum di atas rumah berarti antum di genteng. Antum di dalam rumah berarti di dalamnya. Ya. Maknanya ketika manusia itu di dalam kerugian, berarti kita tidak bisa keluar dari kerugian itu, karena di dalam kerugian itu. Ya. Kalau di luar kerugian tuh masih bisa lah kan begitu.
Kita di atas genteng masih bisa kita keluar dari genteng. Oh, memang sudah di luar kan itu. Tapi kalau dalam rumah dikunci semuanya, dari mana kita keluar? Berarti asal manusia itu di dalam kerugian itu, tidak bisa keluar dari kerugian itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 4 solusi. Kalau engkau ingin keluar dari kerugian itu, lakukan 4 perkara. Illal ladzina amanu 1, wa amilus salihat 2, wa tawassaw bil haq 3, wa tawassaw bis sabri 4. Kalau kita bisa melakukan 4 perkara, kita keluar dalam lingkup kerugian itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini. Wal asri innal insan. Insan ini kalau bahasa Arabnya, yang belajar bahasa Arab, itu disebut mufrad. Arti mufrad itu tunggal. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berarti kan jamak, banyak orang-orangnya. Sementara ketika Allah menyebutkan insan itu tunggal, harusnya Allah katakan anas. Wal asri innan nasa lafi khusrin, harusnya gitu. Ya, karena nas itu artinya jamak, berarti sesuai dengan kalimat setelahnya jamak juga. Tapi ini tidak. Kalimat sebelumnya mufrad tunggal insan, tapi kalimat setelahnya jamak illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ulama tafsir mengatakan, kenapa menggunakan jamak? Karena terkadang membentuk iman itu tidak bisa dibentuk sendirian, kecuali harus berjamaah. Contoh umpamanya Allah mengatakan apa? Wa kunu ma'as sadiqin, bergabunglah bersama orang-orang jujur. Kau ingin jujur, gabung sama orang jujur. Warka'u ma'a rakiin, bergabunglah bersama orang-orang ruku. Kalau engkau ingin rajin solat, gabung dengan orang-orang solat. Ya. Dan Allah juga mengatakan kepada Rasul, wasbir, bersabarlah, ma'alladzina, bersama orang-orang yadhkurunallaha fil ghadati wal asyi, yang berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Hei Muhammad, bersabarlah kau bersama mereka yang senantiasa berzikir pagi petang itu. Artinya ada keimanan itu tidak bisa dibentuk kecuali dengan jamaah. Dan itu kita bisa rasakan kan. Contoh nih, antum sholat jamaah di masjid yang laki-laki, tentu rasanya akan berbeda ketika sholat sendirian di rumah kan. Beda lah rasanya. Ya. Kalau sholat jamaah di masjid itu kayaknya khusyuk gitu ya. Kayaknya khusyuk. Kenapa? Karena semua ibadah bisa antum lakukan. Qobliyah bisa antum lakukan, ba'diyah bisa antum lakukan, sholat tartil bisa antum lakukan, bacaan-bacaan sholat pun bisa dengan tenang kita baca. Coba kalau sholat sendiri, jangan cerita qobliyah ba'diyah, surat saja wal asri bagi 2. Kan begitu ya. Kalau bisa cepat kan itu ya. Kalau bisa cepat kilat tuh, ruku aja nggak lurus, ya, sujud aja nggak lurus. Kalau bisa yang dikejar itu rakaatnya bukan khusyuknya. Makin cepat makin baik. Itu. Sempurna salam ke kanan, salam ke kiri sambil lari dan berdiri. Istilahnya kan begitu. Ya. Susah kan kalau kita membentuk iman sendirian kan. Coba. Tapi kalau kita jamaah, tumbuh iman itu. Karena dari segi sholat saja kita akan merasakan khusyuk tuh. Kenapa? Di samping kirinya ada orang dan dipandu dengan imam, dan kita tidak bisa menawar imam. Mam, yang pendek aja mam. Terserah saya lah kata imam. Mau pendek mau panjang, ya kan? Artinya bahwa kenapa disebut jamak? Karena tadi saya katakan keimanan itu terkadang harus dibentuk dengan sistem jamaah. Puasa Ramadan. Kalau semua puasa ini satu gang di sini, antum tidak ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada godaan kan? Sanggup antum puasa 1 bulan. Dalam 1 bulan itu adalah 1-2 hari batal. Terpaksa antum harus qadha di luar Ramadan. Ketika antum qadha di Ramadan rasanya berat kali. Kenapa? Godaannya banyak. Tentar lewat es cincau, tentar lewat
es doger, lewat lagi tungtung bakso, aduh. Godaannya banyak kalau sendirian puasa tuh, nggak asik gitu kan, kurang khusyuk. Akhirnya apa? Bawaannya tidur saja. Sahur sudah minum CTM biar tidur sampai asar itu kan. Tapi kalau rame-rame nggak terasa. Ya. Maka saya katakan kadang-kadang iman itu dibentuk dengan jamaah. Dan iman sendiri adalah dia tasdikun bil qalbi, memang pembenaran dalam hati, wa qaulun bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, maka diwujudkan lewat perbuatan. Itulah iman. Dan iman itu betul-betul harus ada 3 perkara ini. Ada keyakinan dalam hati, kemudian lisan juga tidak menyelisih hati, kemudian perbuatan muncul dari lisan dan hati tadi. Karena orang-orang munafik itu, kenapa mereka tidak dikatakan beriman? Ketika mereka mengatakan yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Orang-orang munafik mengatakan kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhir, tapi Allah katakan mereka lo tidak beriman. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu antara hati dan lisan itu tidak sama. Lisannya saja ngaku muslim tapi hatinya kufur. Maka disebut munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu gorong-gorong bahasa kitanya. Itu kalau solokan tuh pakai gorong-gorong bulat itu disebut nafak. Jadi kalau dikasih air dari sini keluar dari sono, nah itulah disebut nafak tuh. Jadi masuk Islamnya lewat lisan, keluar Islamnya lewat hati. Makanya orang munafik itu menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, sekarang banyak orang-orang yang ngaku Islam, ngaku Islam, ngaku iman, mukmin, tapi kadzib, dusta. Ya, sekarang banyak orang-orang yang KTP-nya aja muslim kan, tapi sebenarnya dia sedang berdusta. Buktinya apa? Buktinya tidak salatnya. Kalau seorang muslim ya harus salat kan gitu ya. Masa KTP-nya aja yang muslim, nanti KTP-nya yang masuk surga. Ya tak masuk surga kan itu ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang aduh memang perbuatan munafik itu selalu terlalu banyak. Ya, atau ketika di hadapan orang, semangat dia ibadah. Ketika sendirian pula dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Idza khalau lima harimillahi tahakuha, kata Rasul. Kalau sudah sendirian mulai merobek keharaman-keharaman Allah. Seorang muslim mau nampak orang mau tidak nampak orang harus istiqomah lah kan begitu. Karena itu perbuatan munafik. Orang munafik itu mereka semangat kalau dilihat orang saja. Kalau tidak lihat orang malas dia. Makanya Allah mengatakan kusala, mereka itu hakikatnya pemalas. Ya, semangat itu kalau dinilai orang, kalau tidak ya tidak akan sholat dan tidak akan berzikir kecuali sedikit. Illal ladzina amanu. Dan iman itu tentu terlahir karena sebuah pengetahuan atau disebut dengan ilmu. Lah setelah kemudian kita punya ilmu yang melahirkan keimanan, maka tugas yang kedua apa? Wa amilu sholihat. Ilmu itu harus diamalkan. Dan amal soleh itu ada 3 macam. Ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal perbuatan. Amal hati seperti ikhlas, tawakal, takut, mengharap, itu amal hati. Amal lisan baca Quran, berdakwah, berzikir, itu amal lisan. Amal perbuatan sholat, ya kan, puasa, dan begitu seterusnya. Tapi dari 3 macam amal ini yang paling utama mana? Yang paling mulia dari 3 amalan ini amalan hati. Amalan hati itulah yang menentukan semuanya. Contoh kalau seandainya tidak ada keikhlasan dalam hati, ditolak amalan lisan. Bahkan amalan badan pun ditolak. Berarti dari 3 amalan itu yang harus pertama diperhatikan adalah amalan hati dulu. Karena amalan hati ini yang menentukan lisan dan perbuatan. Kedua, setelah amalan hati ini betul-betul mantap, sebelum amalan badan, amalan lisan diperbaiki. Kalau 2 amalan sudah istiqomah, lisan sudah istiqomah, hati sudah istiqomah, pasti badan ini bergerak sendiri.
Gak usah disuruh. Gerak sendiri, ke masjid sendiri, puasa sendiri, baca Quran sendiri. Pokoknya bergerak sendiri tuh. Kalau sudah digerakkan itu. Karena yang menggerakkan amal soleh itu adalah iman. Kalau iman sudah masuk ke dalam dada, tergerak semuanya. Ya. Wa amilu soleh, singkat-singkat saja. Wa amilu solehat. Dan disebut soleh itu artinya karena dia bisa menggabungkan antara hablum minallah wa hablun minan nas. Kalau hanya hablum minallah saja belum dikatakan soleh. Solat memang iya rajin, puasa baca Quran oke. Pokoknya kalau ibadah top, tapi lisannya masih mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Ya, tangannya masih nyolong. Ya, dikatakan soleh? Tidak. Oke, dia baik, masya Allah lembut orangnya, suka nolong, ya, tak sholat pula dia. Soleh? Tidak. Berarti soleh itu mengumpulkan dua perkara kan? Hak kepada Allah dan hak kepada hamba. Baru orang itu disebut soleh. Makanya ketika Rasul bicara soal kalau kita punya anak gadis, kemudian dilamar anak muda, apa kata Rasul? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau ada anak muda melamar gadis kita, top agamanya, top akhlaknya, kawinkan. Kalau tidak rusak anakmu. Baik agama dan baik akhlak. Baik agama hubungan dia dengan Allah, baik akhlak hubungan dia dengan manusia, berarti calonnya soleh. Nah gitu maksudnya ya. Nah, itulah amal soleh namanya. Lah, dua perkara ini memperbaiki kita, memperbaiki kita sendiri. Kemudian yang ketiga dan yang keempat memperbaiki orang. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Watawasau bil haqq artinya berdakwah, sampaikan kebenaran. Setelah kita punya pengetahuan, kemudian pengetahuan itu kita amalkan, mulai ajak orang. Jangan dikonsumsi sendiri pengetahuan dan amal itu. Ajak orang juga supaya baik sama-sama. Minimalnya yang paling dekat ya ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dulu. Baru ke tetangga, baru ke yang lain kan gitu. Kemudian yang terakhir watawasau bis sabr. Baru sabar. Sabar ini mencakup 3. Belajar sabar, mengamalkan ilmu sabar, berdakwah juga harus sabar. Ya. Dan sabar ini ada 3 tingkatan. Pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar saat meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar saat menghadapi qada dan qadar. Dan yang paling tinggi adalah sabar menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena harus ada mujahadah. Ada sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ya. Sebab kalau sabar meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Tapi kalau sabar dalam rangka ketaatan dipastikan karena Allah dia. Tapi kalau sabar meninggalkan maksiat belum tentu karena Allah. Kenapa kau tak mabuk? Ya kan? Kenapa kau tak zina? Dokter bilang kena AIDS saya katanya. Takut mati saya. Nah, karena dokter kan itu ya. Jadi tingkatannya nomor 2 dia kalau sabar meninggalkan maksiat itu. Yang paling tinggi sabar di atas ketaatan. Karena tidak mungkin orang itu sabar sholat kecuali karena Allah. Kalau karena manusia nggak akan sabar sholatnya, pasti akan kilat khusus. Ya kan? Makanya diletakkan di tingkat yang paling tinggi itu sabar karena Allah. Baru yang kedua sabar dalam rangka meninggalkan maksiat. Yang terakhir baru sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Dan sabar menghadapi qada dan qadar itu manusia terbagi menjadi 4. 1, ada yang tidak terima. Karena orang itu kadang-kadang senang kalau ditimpa nikmat, pusing ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah inilah orang tidak sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Akhirnya yang golongan yang pertama ini tasahud, enggak ikhlas hatinya, lisannya muring-muring. Kadang-kadang mencela Allah, kadang-kadang mencela orang. Nah, ini seburuk-buruk orang. Yang kedua, lisan memang diam, tapi hati tak terima, gondok gitu ya, nyesel, sakit ya.
Diam, hatinya lisannya berusaha untuk diam. Tapi jangan coba-coba diajak ngobrol, keluar semua nanti. Tapi itu kan kelompok yang kedua, oke lah di bawahnya. Yang ketiga ikhlas dan redho. Ya sudahlah, mau diapakan lagi. Hidup saya sudah seperti ini, sudah saya usaha juga masih juga ndak gulung-gulung tikar terus, ya. Atau sakit sudah berusaha berobat juga tak sembuh-sembuh, ya sudahlah, saya ikhlas, redho. Dan yang terakhir tentu yang paling baik menggabungkan sabar dan syukur. Bukan hanya ikhlas, bukan hanya ridho, tapi dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Bukan mengucap alhamdulillah dari musibah dia, bukan. Ya, tapi mengucap alhamdulillah itu maksudnya karena masih ada nikmat yang melekat di badannya. Seperti Urwah bin Zubair, ketika diamputasi kakinya, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Urwah, kakimu lo sudah nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Allah kasih 4 anggota badan, 2 tangan 2 kaki. Kalau 1 hilang masih ada 3. Nah gitu maksudnya. Di waktu yang sama Urwah, anakmu meninggal loh. Pas dipotong tuh kakinya, kabar anaknya meninggal. 2 musibah berturut-turut tuh. Alhamdulillah kata Urwah. Anakmu meninggal Urwah. Alhamdulillah. Kenapa kau mengucap alhamdulillah? Anakku lo 7. Kalau mati 1 tinggal 6, selesai. Nah gitu maksudnya ya. Kita ini udah muring-muring tuh, hilang dompet tuh kayak kiamat tuh. Padahal rumahnya gak hilang. Nah, jadi kalau orang bisa ikhlas, bisa ridho, plus syukur, mengucap alhamdulillah, ini tingkatan tinggi menghadapi qada dan qadar itu. Ya. Wallahu a'lam nih, sudah jam 9 kita singkat-singkat saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.